Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo semuanya, saya Clara Kezia dari kelas 11 ingin menjelaskan tentang morfologi dasar laut. Jadi, arti dari peta morfologi dasar laut ini adalah peta yang menyajikan informasi tentang bentuk dasar laut. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada daratan. Daratan ini ya seperti biasa kalau kita berjalan di permukaan bumi, itulah daratan. Dan yang kedua di sini ada namanya pantai, atau kita sebut dengan paparan benua, adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona netirik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Paparan benua adalah bagian dari benua yang tergenang oleh air laut. Contohnya dangkalan Saul di tepi benua Australia dengan kedalaman rata-rata 45-60 meter. Dan dangkalan Sunda di tepi benua Asia dengan kedalaman rata-rata 40-45 meter. Yang ketiga bisa kita lihat di sini ada namanya Pulau Gunung Api. Pulau Gunung Api adalah pulau yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi di dasar laut. Prosesnya dimulai saat letusan gunung berapi mendorong material lava dan batuan ke permukaan laut membentuk pulau. Proses ini berulang, menciptakan pertumbuhan dan evolusi pulau gunung api. Dan yang selanjutnya yang di sini ada namanya patahan tengah samudra. Letaknya di sini. Pematang tengah samudra adalah jalur memanjang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api bawah laut. Contohnya, pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada namanya abisal. Dalam morfologi dasar laut, zona abisal merupakan area terdalam dari laut, dimulai dari kedalaman sekitar 4.000 hingga 600 meter ke bawah. Di sini terdapat tekanan yang sangat tinggi dan cahaya matahari tidak dapat menembus, sehingga kehidupan cenderung jarang dan beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi ada namanya guyot. Guyot adalah sebuah struktur geologi yang terbentuk dari gunung bawah laut yang kemudian tererosi menjadi datar di puncaknya. Mereka biasanya ditemukan di zona abisal dan memiliki ciri khas di bagian atasnya. Sering disebut sebagai meja pesta laut yang disebabkan oleh proses pelapukan dan pengikisan selama jutaan tahun. Guyot biasanya memiliki bentuk melingkar atau oval dan bisa menjadi habitat bagi berbagai organisme laut. Selanjutnya, di sini ada namanya gunung bawah laut. Gunung bawah laut adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada namanya palung laut. Palung laut ini adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi atau dua lempeng bertumbukan dan kerak samudra menyusup di bawah kerak benua. Contoh palung laut antara lain palung laut Sunda atau palung laut Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Palung yang terdalam dunia adalah Palung Mariana yang berada di sebelah timur Kepulauan Mariana. Sebenarnya Palung Laut Mariana tidak asing lagi ya bagi kita kalau kita dengar. Itu saja penjelasan saya tentang morfologi dasar laut. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.